Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sudah jajan? Sudah? Ada yang belum jajan? Nggak ada? Sudah jajan semua ya? Kita siap kita belajar? Kira-kira sudah rapi semua? Sebelum kita mulai pelajaran? Sudah? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, ketua kelas, silakan. Silakan pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita mulai tadarusnya yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fastabiqu ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Badria. Kenapa Badria? Sakit. Sejak kapan sakitnya? Hah? Kemarin. Jadi kalau ada teman-teman kita yang sakit, hendaknya kita apa? Semoga yang sakit bisa sembuh dan dapat beraktivitas belajar seperti biasa. Baiklah. Sekarang Bapak mau kita hari ini menyanyikan lagu nasional yaitu tentang kemerdekaan. Ya, siapa di antara kawan-kawan kalian yang mau menjadi dirjen satu orang? Silakan. Ya, silakan. Kita mulai dalam hitungan ketiga nanti ya. Kalian semua diharapkan untuk berdiri semua. Kita akan menyanyikan
Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Jadi lagu ini adalah lagu kemerdekaan Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah merdeka, artinya sudah merdeka, kita sudah tidak dijajah. Kalau sudah tidak dijajah, makanya kita belajarnya terasa nyaman, beda dengan orang yang belum merdeka. Baik, sekarang kita mulai pelajarannya tentang apa? Tentang khutbah. Materi sebelumnya masih ingat? Masih? Masih. Kalau masih ingat materi sebelumnya, Bapak ingin mengetes kalian nih tentang materi kemarin dengan materi hari ini. Nanti mohon diisikan dengan durasi waktu tidak boleh lebih dari 2 menit. Jadi selesai nggak selesai nanti Bapak lihat apakah kalian mampu menjawabnya nanti atau tidak. Baiklah, Bapak perhatikan satu-satu. Ya, sekarang silakan dikerjakan. Baca pertanyaannya baik-baik, kemudian dikerjakan. Satu soal itu tidak boleh lebih daripada 30 detik. Silakan kerjakan. Sudah? Nah, kalau sudah, yang di belakang tolong dikumpulkan semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menebarkan Islam dengan santun melalui khutbah. Nah, jadi minggu kemarin ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ada. Nah, ada. Apa? Dakwah itu hampir sama dengan ceramah. Bagus. Dakwah itu hampir sama dengan ceramah. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Dakwah itu diambil dari bahasa Arab dakwatan yang artinya mengajak atau memanggil. Ya, mantap. Tepuk tangan. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Ada Pak, Ya, silakan. ceramah tentang silaturahmi. Ceramah Tentang silaturahmi. tentang silaturahmi. Nah, kemarin
kalau kita memutuskan silaturahmi hukumnya apa kira-kira? Bagus. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu menganalisis ketentuan khutbah. Yang kedua nanti menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jadi kalian harus bisa nanti menganalisis ketentuan khutbah, apa itu khutbah, kemudian bagaimana rukun-rukun khutbah dan lain sebagainya. Nanti setelah kalian memahaminya itu baru menyusun teks khutbah. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak ingin menampilkan sebuah video singkat tentang materi kita pada hari ini. Mohon disimak dan mencatat poin-poin penting sebelum kita masuk ke diskusi nanti. Ya, sudah ada bukunya semua? Sudah. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khalil ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di garis depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotbah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan dalam ibadah. Khutbah sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Adapun yang menjadi ketentuan khutbah adalah sebagai berikut. Pertama, syarat khatib. Syarat ini meliputi Islam, balik, berakal sehat dan mengetahui ilmu agama. Yang kedua, rukun khutbah. Rukun ini meliputi membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta berdoa pada khutbah kedua. Yang ketiga, sunnah khutbah. Sunnah ini meliputi pertama, khutib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khutib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Serta yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Berikut merupakan perilaku mulia yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai khutbah. Pertama, ketika melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan khatib. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, kita harus mencegahnya dengan memberikan alasan yang logis, baik atas dasar agama maupun sosial dan yang lainnya. Yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang baik, mencontohlah, dimulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Yang keempat, melibatkan diri secara aktif pada kegiatan keagamaan
seperti peringatan Hari Besar Islam. Serta yang kelima, memprakarsai kegiatan dakwah Islam di sekolah, remaja masjid, karang taruna, dakwah kampus, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, setiap individu muslim. Ya, setelah kalian melihat video tadi, kira-kira apa tanggapannya? Ya, silakan. Di dalam khutbah terdapat 5 rukun. Yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca 2 kalimat syahadat, yang ketiga membaca salawat kepada Nabi, yang keempat membaca ayat Al-Quran, dan yang kelima berdoa. Ya, tepuk tangan. Ya, yang pertama kalau di rukun khutbah itu ada 5. Pertama tadi apa? Membaca hamdalah. Yang kedua Membaca 2 kalimat syahadat, membaca 2 kalimat. Yang ketiga salawat, bersalawat. Yang ketiga salawat, bersalawat. Yang keempat membaca ayat suci Al-Quran, membaca ayat suci. Yang kelima apa? berdoa. Berdoa. Nah, kalau kita berdoa, ini apa doanya? Ini yang laki-laki nih yang sering pergi ke tempat sholat Jumat. Kalau berdoa itu kapan dilaksanakan? Setelah khutbah mau selesai. Ya, setelah khutbah mau selesai. Nah, kira-kira di tayangan video tadi ada lagi nggak yang dibahas? Ya, silakan. Ya, tepuk tangan buat para pendengar. Syarat khutbah itu juga beragama Islam. Kemudian harus apa lagi? Balik. Artinya balik apa? Sudah dewasa. Sudah dewasa atau memenuhi syarat seorang mukallaf. Kemudian apa lagi? Berakal. Ya, kemudian apa lagi yang ditampilkan di video tadi? Ya Pak, Ya, silakan. ketika kita melihat gunung karang, kita harus mencegahnya Pak. Nah, Baik itu dari segi agama maupun dari segi sosial. ya bagus ya. Oke, baiklah. Untuk membahas lebih jauh, kita akan bentuk kelompok. Ya, untuk kelompok sebelah sini nanti bergabung di sini. Kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silakan bentuk kelompoknya dulu. Oke, sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah siap, Bapak akan membagikan LKPD buat kalian. Jadi, perwakilan tiap-tiap kelompok coba maju ke depan dulu untuk mengambil LKPD-nya. Sudah dapat semuanya? Nah, kalau sudah dapat semuanya, coba diperhatikan di LKPD-nya masing-masing. Kita sekarang tugasnya yang pertama itu yaitu menentukan tema khutbah. Kemudian alasan apa nanti kalian menyusun tema tersebut. Kemudian pesan utama yang ingin disampaikan dalam khutbah. Kemudian menyusun kerangkanya, artinya kita menyusun dari pertama ada khutbah pertama, kemudian ada isinya nanti, isinya tentang apa saja, maksudnya minimal ada 3 poin penting yang ingin disampaikan. Kemudian di khutbah penutup khutbah kedua nanti. Kemudian nanti juga ada bahan refleksi, yaitu apa yang kamu sukai dari
pelajaran ini, kemudian dituliskan di dalam LKPD-nya nanti, kemudian baru umpat baliknya. Setelah itu apa yang kamu sukai dari penyampaian tiap-tiap kelompok dituliskan juga di dalam LKPD-nya. Kemudian saran yang bisa kamu berikan untuk meningkatkan penyampaian dari tiap-tiap kelompok. Kira-kira paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan didiskusikan. Nanti apa-apa yang kurang bisa boleh ditanyakan kepada Bapak kembali. Silakan dikerjakan. Ya, didiskusikan dengan kawan-kawannya semua. Usahakan semuanya bekerja, ya. Nanti setiap di dalam khutbah itu tentunya ada dalil-dalil yang menguatkan daripada isi daripada khutbah itu sendiri, ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini dicari dulu. Yang pertama yang ingin saya diskusikan sama mencari informasi di dalam ini, apa yang ingin kalian lakukan untuk dalam isi khutbah ini, maka dituliskan. Dan yang pertama apa tadi? Khutbah kan? Khutbah adalah apa? Khutbah. Dari pertama jahat adalah yang kedua apa? Ada yang ketiga ini ya dapat ya kelima pada khutbah kedua. Bapak menentukan temanya dulu. Buat menentukan tema apa yang ditanyakan. Nah, kalian ini bahas tentang apa? Kira-kira dengan kata itu sepertinya yang kita lihat. Nah, kita banyak melakukan mesti banyak masyarakat, tapi bagaimana menjadikan setidaknya apa? Itu yang kita lakukan. Teruskan diskusi di masyarakat. Kalau kerangka khutbah itu yang pertama kan di dalam khutbah itu ada khutbah yang tidak boleh hilang. Pertama apa? Bacaan dalam khutbah, mengucap dua kalimat. Ketiga apa? Salat. Membaca. Kemudian yang kelima baru doa pada khutbah yang kedua.
kalian harus siap untuk presentasi. Nah, latihan semuanya. Halo. Hai. Biar lebih fokus, kita main game dulu. Coba berdiri semuanya. Sebelum kita melakukan presentasi, nah Bapak mau ingin lihat kalian masih fokus atau tidak. Dah, semuanya cari pasangannya masing-masing. Nah, instruksinya tangkap, dekat, dan jauh. Dekat, jauh, tangkap. Nah, yang satu kawannya buat seperti ini aja. Yang kawan satunya lagi dengarkan instruksi Bapak. Kalau tangkap baru yang tengah nanti. Kalau dapat dia nanti. Dah. Nah, Bapak tangkap, baru dapat dia. Dah, fokus. Fokus, 1, 2, 3. Tangkap. Dah dapat. Dah, lanjut. Dekat ya. Tangkap. Belum fokus. Harus fokus. Ya, mulai. Mulai 1, 2, 3. Jauh. Jauh. Dekat. Jauh. Tangkap. Nah, sekali lagi. Jangan diinterupsi, fokus, makanya fokus. Dah, siap? Siap semuanya? Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Jauh. Dekat. Tangkap. Dah. Semangat semuanya. Dan silakan duduk kembali. Rukun khutbah apa saja? Yang pertama membaca. Yang kedua membaca. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Nah, dalam rukun khutbah itu nanti kalian simak baik-baik apakah rukun khutbah itu terpenuhi. Itu satu. Yang kedua nanti isi di dalam khutbah itu nanti apa yang dibahas. Dah? Kalau misalnya sudah selesai nanti presentasinya, mungkin dari kawan-kawan kalian nanti yang kelompok lain boleh ditanyakan apa-apa yang tidak dimengerti. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Duela Farida, Fabiani, Siti Badriah, Ahmad Al-Farisi, dan Bila Al-Hadi. Kami akan mempresentasikan diskusi bersama yang berjudul Jangan Tunda Taubat. Alasan kami ingin
pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita mengoreksi diri. Sudah baikkah kita di hadapan Allah? Berapa banyak sudah dosa dan maksiat yang kita lakukan? Lalu marilah kita bandingkan lebih banyak manakah dosa yang kita lakukan dengan amalan ibadah yang kita kerjakan. Kita sering lupa mengoreksi diri sehingga kita merasa aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dosa-dosa yang kita lakukan telah menumpuk dan kita tidak menyadarinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mati itu pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun alangkah menakutkannya, kita tak pernah tahu kapan kematian mendatangi kita. Mungkin 2 hari lagi, mungkin 2 minggu lagi, mungkin 2 bulan lagi, dan bahkan mungkin 2 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu. Namun alangkah meruginya dan alangkah celakanya ketika ajal menjemput, kematian datang, kita belum sempat bertaubat. Na'udzubillah. Kalau sudah demikian saudara-saudaraku, segeralah bertaubat dan jangan menunda-nundanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hamba mengharap rahmat dan ampunan dari Allah. Namun rahmat dan ampunan dari Allah hanya didapat jika kita berhenti berbuat maksiat, tekun dalam taat, dan selalu bertaubat selama nyawa masih di kandung badan. Maka dari itu bertaubatlah, karena pintu taubat tidak tertutup. Jika kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubat kita sebagaimana taubatan nasuha. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 135 yang artinya, dan orang-orang yang menzalimi diri sendiri berbuat keji, segeralah kalian mengingat Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosamu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang selalu bertaubat adalah orang-orang menyayangi dirinya sendiri. Karena orang-orang yang menyayangi dirinya sendiri, ia tak akan membiarkan dirinya dibakar oleh api neraka. Jika tiba-tiba kita teringat kepada Allah, jika tiba-tiba kita teringat kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, jika tiba-tiba kita teringat kepada maksiat-maksiat yang pernah lakukan, lalu kita merasa malu, lalu kita merasa gelisah, itu adalah pertanda hidayah dari Allah. Kalau sudah demikian, segeralah bertaubat dan jangan menunda-nundanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan yang dapat kita ambil dari adalah selagi kita masih ada di atas muka bumi ini, marilah sucikan diri, bertaubatlah setiap hari, mengharap rahmat dan ampunan dari Ilahi, dan amalkan nasihat ini. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafa'anni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikri hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر. Yang dapat kami paparkan tentang diskusi bersama tadi, kami membuka pertanyaan setiap kelompok. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Bella Turkia, perwakilan dari kelompok 3. Ingin menanyakan apa resiko dari tidak melakukan taubat setelah berbuat dosa? Baik, terima kasih. Selanjutnya, jawaban dari kelompok 3 tadi adalah penurunan kualitas iman dan spiritualitas, peningkatan ketergantungan pada dosa yang tidak membentuk kebiasaan buruk. Ya, baik, sudah paham. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ridwan Serikat, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya masalah mengapa taubat dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam agama. Jelaskan dampaknya dalam kehidupan seseorang. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 4 adalah taubat penting karena menunjukkan kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk memperbaiki diri. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sapitri, perwakilan dari kelompok 2. Ingin menanyakan apa saja syarat-syarat taubat? Ya, Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya lagi. Sekian hasil dari diskusi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ucapkan kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang boleh duduk kembali. Ya, silakan. Terima kasih banyak kepada semuanya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kira-kira apa hasilnya yang bisa kalian ambil hikmah dari tiap-tiap kelompok? Saya Pak. Ya. Dari hikmah tersebut kita dapat belajar jangan menunda taubat dan jangan melakukan kesalahan yang dilarang oleh Allah. Oke, bagus. Terima kasih. Teman-teman. Kita telah membahas panjang lebar tadi. Untuk sekarang kita akan menarik kesimpulan. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada? Siapa? Ya, silakan. menjauhi atau menghindari dari perbuatan maksiat. Ya, menjauhi dan menghindari perbuatan Maksiat. ya. Tepuk tangan dulu. Dan kita seharusnya selalu tetap menghindari perbuatan dari Maksiat. maksiat. Karena kenapa? Maksiat itu
atau buruk? Buruk. Kemudian apa lagi yang dapat kita simpulkan? Ya, silakan. Banyak-banyak mungkin dalam melakukan kebaikan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, kita ini harus selalu berada di dalam kebaikan. Kalau kebaikan selalu kita jaga, otomatis kita tidak akan pernah punya musuh. Kemudian apa lagi yang dapat kita simpulkan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selama nyawa masih dikandung badan, pintu taubat itu selalu terbuka. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua yang telah menyaksikan hasil diskusi ini. Untuk selanjutnya nanti mohon dibaca dan dipelajari materi selanjutnya, yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui tabligh. Mohon itu dibaca, dipelajari supaya minggu depan saat kita materi yang akan kita sampaikan nanti bisa dipelajari dengan baik. Baiklah, pada sesi ini Bapak juga mengharapkan kepada kalian semua untuk berbuat baik. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sekarang kita tutup materi kita dengan doa. Silakan dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak kepada semua. Mungkin inilah materi kita. Kurang, mohon maaf. Dengan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum